Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa yang ada di rumah, saya Anggi dan kali ini saya akan membawakan podcast NIJ bersama dengan Direktur BMT Nurul Islam. Beliau adalah Bapak Imam Muto Ali. Dan pagi ini kita akan membahas apa itu BMT Nurul Islam. Baik, Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anggi, sehat? Sehat Pak, gimana Pak kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah. Oke Pak, saya sangat penasaran nih Pak dengan BMT Nurul Islam. Sebelumnya saya tidak tahu nih apa itu BMT Nurul Islam. Mungkin pemirsa yang ada di rumah juga tidak tahu nih BMT Nurul Islam itu apa. Bapak boleh menjelaskan bagaimana sejarah BMT Nurul Islam itu sendiri Pak? Oke, BMT Nurul Islam pada mulanya digagas oleh para remaja masjid, maka itu disebut dengan RMNI, Remaja Masjid Nurul Islam. Di tahun 1999 maka kemudian ada Lokakarya waktu itu, kemudian kita diajak untuk menghadiri dan kemudian kita tertarik dengan semangat, kemudian kita menghimpun di remaja masjid dan menawarkan, ayo siapa yang ingin bergabung, ini perjuangan di sisi syariah. Maka kemudian terbentuklah dengan nama BMT Nurul Islam. Kemudian kita ajak iuran, ayo siapa yang punya duit 100, 200, 500. Nah, maka kemudian rata-rata mereka disepakati dengan iuran minimal 500 sampai dengan 1 juta. Maka terkumpullah dana dengan 43 juta. Maka kemudian kita ajukan proses perizinan ke Provinsi Riau kala itu, kemudian keluar izin dan sampai dengan sekarang berkembang dengan disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Oke baik, jadi sejarah ini berawal dari remaja-remaja Masjid Nurul Islam. Oke Pak, jadi waktu itu gimana Bapak dan kawan-kawan ini mengajak masyarakat untuk bisa bergabung ke BMT itu sendiri? Pertama pendirian bukan dasar dari saya, tapi ada namanya Pak Cahyo Budi Santoso, kemudian ada Pak Yensir Muhammad Arif, dan juga kita percayakan pada salah seorang yang kita anggap profesional untuk mengelola hal ini. Kita tunjuk seseorang, ada tim. Nah, kemudian saya tinggal melanjutkan perjuangan mereka. Nah, maka kemudian pada titik awal itulah kemudian di pengajian malam Ahad kita sampaikan, di majelis taklim kita sampaikan, ayo bergabung untuk membangkitkan ekonomi syariah. Oke, jadi pelan-pelan setiap tahun menambah anggota dan nasabah dari BMT Nurul Islam ya Pak ya. Jadi gimana nih Pak perkembangan dan aset dari awal hingga sekarang? Awal berdiri di tahun 99 itu dengan aset 43 juta, kemudian kalau diruntut kemudian di tahun 2012 itu di angka 6 miliar, kemudian di 13 8 miliar, di 2014 ada 6 miliar dan sekarang di angka 21 miliar. Oke, cukup signifikan dan naik terus ya Pak ya, saya lihat. Jadi untuk mendapatkan aset itu pasti ada produk-produk dari BMT Nurul Islam itu sendiri kan Pak. Jadi apa aja nih Pak produk yang unggul di BMT Nurul Islam dan gimana cara masyarakat yang ada di rumah bisa bergabung ke BMT Pak? Oke, pada prinsipnya produk dibagi menjadi dua sebagaimana perbankan. Ada produk tabungan dan ada produk pembiayaan. Untuk produk tabungan ada produk mudharabah dan juga ada wadiah penitipan. Nitip di mana daripada uang kita hanya di bawah bantal, di bawah kasur ya, kemudian kita manfaatkan dititipkan di BMT untuk kemaslahatan umat, kemudian hasilnya kita kemudian kembalikan lagi ke umat, itu di program wadiah. Kita minta izin kepada pemilik, kemudian kita kembangkan ya, dari tabungan mereka tidak ada biaya dan juga tidak ada bagi hasil untuk program wadiah. Kemudian di program tabungan mudharabah ataupun kita masukkan ke investasi sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah atau dengan proyek-proyek yang kita jalankan di BMT. Untuk program pembiayaan hampir kesemuanya
kita lakukan baik untuk kebutuhan pribadi ataupun untuk kebutuhan biaya sekolah ataupun kendaraan dan lain sebagainya. Dalam semuanya dirangkum dalam akad-akad syariah. Begitu Mbak Agi. Oke, produk untuk tabungan ini apakah ada jenis-jenisnya atau yang Ya, signifikan? banyak. Yang paling kita unggulkan juga sebagai proses pendidikan bagi masyarakat adalah kita sebut dengan SMS, simpanan muamalah siswa atau simpanan muamalah santri. Nah, ini sementara menjadi unggulan baik untuk pendidikan maupun untuk penghimpunan funding dana. Kemudian ada tabungan kurban, ada tabungan walimah. Mbak Anggi udah nikah belum? Belum, Pak. Nah ini maka Mbak Anggi yang belum nikah ataupun yang sudah nikah bisa nabung untuk apa? Untuk anaknya nikah. Ini ada produk namanya produk wadiah untuk resepsi, untuk walimah, ya baik walimah itu safar untuk mereka yang mau berangkat haji. Untuk saat ini nih banyak yang mau berangkat haji, ataupun walimatul ursh mereka yang sudah nikah, atau walimatul hitan. Kita juga menyediakan membantu untuk IO-nya, bagaimana pelaksanaan resepsi pesta tersebut. Kemudian ada akeko, ada tabungan kurban, ada tabungan wisata religi, termasuk haji dan umroh. Dan juga kita ada nanti di program tabungan-tabungan juga, ataupun ada usulan produk, umpamanya ada suatu organisasi atau pesantren saya ingin produk ini, maka kemudian kita bisa dudukan, kita bisa buatkan khusus mereka yang menginginkan hal-hal yang spesial. Oke Pak, tadi Pak Imam sempat bicara tentang tabungan kurban nih. Bentar lagi kan hari raya kurban nih Pak. Iya, saya penasaran Pak, gimana ini sistematisnya dari tabungan kurban itu sendiri? Tabungan pada umumnya ada biaya administrasi awal ya. Kalau tadi untuk SMS untuk muamalah siswa dengan biaya 10.000. Oh, cuma 10.000. Kemudian yang lainnya di biaya 20.000. Itu biaya awal pembukaan rekening untuk pengganti tabungan. Kemudian minimal setoran 50.000. Kita bisa jemput kok. Kita jemput ke rumahnya Mbak Anggi atau Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk tabungan. Nah, di akhir periode nanti maka kemudian kami dari Nurul Islam Group juga menyediakan hewan kurban. Nah, nanti kalau belinya lewat BMT ada diskon. Oh, ada diskon jadi ya Pak ya. Jadi umpamanya ini di harga tipe B, umpamanya di angka 2.600.000, nanti ada diskon, mungkin hanya dapat cukup dibayar dengan 2.600.000 atau mungkin bisa lebih daripada itu. Oke, jadi untuk masyarakat ini bisa menabung ke BMT Nurul Islam, bisa untuk tabungan kurban. Mungkin kalau semuanya tidak bisa di tahun ini, bisa di tahun berikutnya Pak ya. Nyicil, niatan jangan sampai ditunda. Sekarang yang ada 50.000, masukkan 50.000. Oke, tadi Pak Imam juga menyampaikan tentang SMS ya Pak ya, simpanan muamalah siswa. Ini khusus untuk siswa-siswa ya Pak ya. Jadi apakah BMT ini udah ada kerjasama nih dengan sekolah-sekolah yang ada di Batam? Kita selalu merangkul, ada ormas, ada majelis taklim, ada sekolah, ada bahkan instansi pemerintah maupun swasta. Kita ajak untuk ayo bergabung menguatkan ekonomi syariah. Untuk apa? Untuk pembiayaan para UMKM, sehingga dana-dana Bapak Ibu yang dititipkan di BMT untuk kemaslahatan kebangkitan ekonomi umat. Keuntungannya buat siapa? Keuntungannya bagi mereka dan untuk kita bagi penabung. Keuntungan kita bagaimana? Kalau kemudian investasinya di mudharabah, maka kemudian mereka dapat hasil. Ya. Kemudian kalau kemudian di wadiah, mereka akan memetik hasilnya, kenikmatannya di akhirat. Karena apa? Ini akan mengayakan para duafa, para fakir miskin yang kita biayai dalam sisi ekonomi usaha mereka.
Oke Pak, tadi jadi tabungan yang ada dari nasabah ini kita kelola ya di BMT itu dikelola untuk pembiayaan bagi masyarakat UMKM. Nah, itu berarti siapa saja yang memiliki usaha bisa pinjam atau pembiayaan ke BMT kan Pak? Apakah harus UMKM untuk kebutuhan usaha atau yang lain? Apa bisa Pak? Persyaratan karena kami di BMT adalah badan hukumnya koperasi, semua yang bertransaksi baik menabung maupun melakukan pembiayaan harus jadi anggota koperasi. Di mana persyaratan untuk menjadi anggota koperasi ya satu mengisi formulir, menyediakan KTP, pas foto, kemudian nanti ada setoran awal sebagai simpanan pokok 500.000 boleh dicicil, kemudian juga simpanan wajib tiap bulan 50.000. Nah, kalau kemudian pada saat itu ingin melakukan pembiayaan, ya diselesaikan dulu simpanan pokok dan simpanan wajibnya selama setahun. Ya, simpanan pokok kan cuma sekali 500.000, simpanan wajib penuhkan dulu selama setahun, ya, berarti 600.000. Nah, ini baru mengajukan pembiayaan. Yang awal-awal dulu kita harus nunggu 3 bulan karena kita ada proses pembelajaran keanggotaan koperasi. Kebijakan sekarang sesuai dengan RAT, maka penuhi semuanya simpanan-simpanan sebagai anggota supaya menjadi anggota tetap dan menjadi anggota sempurna, maka boleh mengajukan pembiayaan. Oke, berarti tadi ada tabungan koperasi ya Pak ya? Iya. Apa keunggulan dari tabungan koperasi daripada tabungan yang lain Pak? Bedanya sekarang saya akan membedakan antara bank dengan BMT. Oke Pak. Kalau bank, mereka punya keuntungan adalah dimiliki oleh PT atau perusahaan bank itu sendiri. Contoh BNI, maka dia dengan badan hukum PT BNI, PT Bank BNI. Nah, kalau BMT, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nurul Islam. Karena koperasi, pemilik sahamnya adalah seluruh anggota, kekayaannya dimiliki oleh seluruh anggota sesuai dengan porsi simpanan mereka. Maka di hadapan hukum mereka punya hak suara. Ya, bagaimana berkembang majunya BMT adalah oleh anggota. Maka anggota harus aktif, tidak hanya menyimpan tapi bagaimana ikut mengembangkan, ikut berkontribusi baik pikiran maupun tidak hanya secara finansial. Apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan koperasi, karena mereka yang jadi anggota adalah pemilik, sedangkan di bank di mana dia menjadi nasabah ya tidak memiliki, dia hanya mendapatkan bunga atau bagi hasil dari tabungannya. Tapi kalau BMT dia menjadi pemilik, itu bedanya. Dikala kemudian di akhir tahun dia mendapatkan BMT atau BMT ini mendapatkan hasil, maka dia akan dapat persentase yang disebut dengan SHU. Nah, untuk kali ini saya ini penasaran banget Pak dengan proses pembiayaan nih. Mungkin masyarakat yang ada di rumah juga belum tahu nih gimana persyaratan apa aja yang harus dilengkapi untuk mengajukan pembiayaan atau pinjaman ke BMT Nurul Islam. Boleh dijelaskan Pak? Oke, pada saat ini untuk proses pembiayaannya, persyaratan yang pertama adalah menjadi anggota koperasi tentunya ya. Sebagaimana kemarin kita sudah berbicara tentang persyaratan menjadi anggota koperasi. Kemudian mengajukan, ada kita ngisi form, kita minta ke bagian CS untuk formulir pembiayaan. Setelah itu di sana kebutuhannya apa? Ngisi formulir kebutuhan. Contohnya apa? Yang dibutuhkan apa Anggi ini? Contohnya nih Pak ya, saya kan lagi kuliah nih. Nah, kalau semuanya untuk biaya kuliah, apakah bisa Pak ya? Boleh. Biaya kuliah umpamanya dibutuhkan berapa ini? Biasanya kalau saya 1 semester 5 juta Pak. Oke, 5 juta. Jadi
Ajukan di formulir pengajuan 5 juta. Nanti kemudian jaminannya apa? Ada jaminan apa nih? Saya alhamdulillah punya motor nih. Oke, Apakah berarti boleh BPKB? jaminannya adalah motor, kemudian BPKB-nya diserahkan ke BMT. Nah, setelah itu kemudian nunggu beberapa hari untuk ada survei nanti. Jadi dari tim BMT akan survei motornya Anggi, berikut mengecek persyaratan surat menyuratnya sesuai dengan motornya atau enggak. Kemudian baru kita survei ke rumah. Nah, ataupun kita minta data-data dari kuliah, dari kampusnya untuk cross check ini benar enggak untuk bayar Kuliah. kampus, untuk bayar kuliah nanti buat yang lain ya. Nah, setelah itu kemudian kita akan bagian menawarkan dari 5 juta ini berapa bulan? 1 tahun mamanya, 1 tahun, maka kemudian kita tawarkan bagian B akan menghitung maunya dari 6 juta ini per bulan berapa disampaikan. Kemudian setelah oke, setuju, otomatis dari 6 juta ada 5 juta yang diajukan, ada jasa dong, ada jasa. Karena kami nanti jasanya dari mana? Jasa dari kami memfasilitasi, menalangin, membantu Mbak Anggi atau para pengaju untuk biaya kuliah tersebut. Nah, berapa fee atau berapa ujrohnya dari pembiayaan ini? Ya nego yang namanya jasa, sebagaimana kita naik ojek ada jasanya. Nah, kalau di BMT bisa tawar menawar jasanya. Kalau sekiranya keberatan, sampaikan kemampuan kita berapa. Walaupun kemudian di BMT ada plafonnya. Ya, kemudian kalau sekiranya keberatan ditawar, nanti kemudian maju komite lagi. Nah, ataupun kemudian ada membutuhkan yang lain ya. Kalau tadi di biaya kuliah ya, setelah kemudian BMT sesuai dengan nominal yang diajukan, maka kemudian kita bayarkan dari BMT, kemudian baru angsur per bulan. Nah, kalau kemudian ada di perjanjian adalah ada 12 bulan, kemudian ternyata Anggi punya dana, pingin ngelunasin, tetap kami ada diskon. Oh gitu. Jadi kalau semuanya saya mengajukan 12 bulan nih, 1 tahun Pak, tapi saya mau melunasi nih di bulan 6, nanti bakalan ada diskon ya Pak dari Iya, BMT? tentu. Itu diskonnya itu di awal ditentuin atau gimana Pak? Enggak. Jadi kalau tadi mamanya jasa selama atau fee atau ujroh yang diberikan BMT selama 1 tahun diumpamakan ada anggaplah 50.000. Maka kemudian kok tidak sampai 1 tahun, hanya sampai setengah tahun, maka kita akan diskon. Berapa besarannya diskon nanti kami ajukan ke komite. Berapa besarannya? Nanti disampaikan ke nasabah, baru kalau semuanya nasabah setuju baru dilunasi. Untuk jaminannya ini apakah hanya BPKB motor, apakah ada persyaratan untuk BPKB motornya di tahun berapa gitu Pak? Ya, tentunya yang jelas nilainya di atas dari nilai pembiayaan. Umpamanya harga 6 juta itu sekarang BPKB motor harganya 10 juta, pembiayaan 6 juta, berarti masuk. Tapi kalau pembiayanya 10 juta, harga motor 6 juta, ya kemudian kita minta jaminan tambahan biasanya. Oh, ini contohnya saya nih Pak. Saya kan cuma ada BPKB motor hanya 1 nih motornya. Tapi nanti kalau semuanya mungkin pihak BMT karena BPKB motor saya tidak sepadan dengan apa yang dengan nominal yang saya ajukan, apakah saya bisa untuk menambahkan jaminan itu mungkin saya pinjam ke kakak saya atau gimana Pak? Boleh, dengan tetap memberikan surat kuasa bahwa ini adalah untuk pembiayaan Anggi gitu. Oh, gitu. Oke, jadi kalau seumpamanya saya mengajukan motor atau laptop, oke, tunggu dengan yang satu ini. Oke Pak. Baik, kembali lagi dengan saya Pak. Saya masih penasaran nih dengan pembiayaan. Tadi contohnya saya itu mengajukan laptop ya Pak ya. Untuk usaha apakah bisa Pak? Contohnya nih ibu saya ada usaha nih Pak. Usaha alhamdulillah ada jualan buah nih. Apakah bisa untuk tambah modal usaha ibu saya? Oh, boleh. Sebetulnya BMT ini hadir adalah untuk
memenuhi kebutuhan anggota atau masyarakat. Kalau tadi umpamanya Ibu, sekarang berapa aset yang bergulir Iya. atau omset? Kisaran 10 juta Pak. Oke, 10 juta. Dengan keuntungan ya mungkin satu bulannya 1 juta ya Pak ya. Tapi ibu saya mungkin pengen mengembangkan lagi nih biar keuntungan juga meningkat kan Pak. Oke. Apakah BMT bisa membantu untuk tambah modal ibu saya? Oke. BMT menawarkan ada dua akad. Yang pertama dengan akad murabahah. BMT ngasih modal dengan harga 10 juta dengan diberikan buah yang diajukan, buahnya ada apel, ada anggur dan seterusnya. Mau apa? Tinggal diajukan, kemudian nanti BMT akan belikan buah yang diberikan ke Ibu Anggi untuk diputar. Kalau umpamanya di bulan sebelum mendapatkan pembiayaan dengan rata-rata bagi hasil 1 juta, kemudian setelah hadirnya modal dari BMT, nanti berapa keuntungannya? Umpamanya sama 1 juta, berarti 2 juta per bulan setelah mendapatkan. Nah, bagaimana proses mudharabahnya, bagaimana proses bagi hasilnya dengan BMT? Nah, ada dua cara kalau mudharabah. Yang pertama, apakah per bulan ngangsur modalnya atau memang hanya bagi hasilnya saja? Kalau bagi hasilnya saja berarti hasilnya itu yang kemudian dibagi. Umpamanya dengan BMT sepakat 50-50 umpamanya ya. 50% dari hasil. Maka dari 1 juta, tadi kan keuntungan 2 juta nih. Nah, 1 juta adalah modal Ibu Anggi pertama. Berarti yang 1 juta ini adalah setelah penambahan dari BMT. Yang dibagi bukan 2 jutanya tetapi 1 jutanya. 1 jutanya dibagi. Berapa tadi kesepakatan di akad adalah 50-50, berarti 500 buat Ibu. Kemudian 500-nya adalah buat BMT, sehingga keuntungan Ibu Anggi per bulan menjadi 1,5 ya. Jadi tidak kemudian mencampur adukan dengan semua. Makanya ini pentingnya mudharabah dengan pencatatan hal yang terpenting. Yang kedua, kejujuran. Kemudian nanti akan dihitung dikala kemudian dengan mengangsur pokoknya. Maka perhitungannya nanti berbeda, otomatis berkurang dong, karena pokoknya juga dikembalikan. Nah, bagaimana detailnya nanti menghubungi bagian pembiayaan. Ini contoh yang mudah begitu. Nah, kalau kemudian akad yang kedua dengan cara murabahah jual beli. Ya, kalau kemudian tadi dijual beli, maka selama berapa? 1 tahun, berarti pembelian pertama 10 juta ini kita akan bagi mamanya 10 juta kami jual ke Ibu Anggi dengan harga 12 juta. Nah, 12 juta ini dibagi selama 1 tahun. Berarti per bulan langsung 1 juta. Per bulannya bagaimana dengan hasil kita tidak peduli mau untung 2,5, 3 juta ataupun kemudian kok pada suatu hari kemudian ada masalah karena hujan, kemudian jarang pembeli, kemudian kok untungnya cuma 1 juta, ya itu resiko bisnis ya. Maka BMT juga tidak pengaruh karena memang akadnya hanya jual beli. Ya jual beli itulah yang kemudian dulu kita ngasih modal 10 juta, kita sama-sama tahu, kemudian dimarginkan selama 1 tahun menjadi 12 juta, itulah yang dibagi per bulan 1 juta. Begitu. Oke Pak, mungkin masyarakat yang ada di rumah juga tidak tahu nih Pak, gimana cara mengajukan pembiayaan. Apakah harus ada dokumen-dokumen yang perlu disiapkan? Tadi saya belum menjelaskan secara detail. Setelah menjadi anggota koperasi, kemudian mengajukan formulir mengisi formulir pembiayaan, kemudian dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan. Ada fotokopi KTP, kemudian KK, kemudian ada surat domisili usaha. Ya, kalau kemudian KTP berbeda dengan tempat usaha, maka ada surat domisili dari RT RW menandakan bahwa dia ada sesungguhnya di mana sih domisilinya. Kemudian surat nikah. Ya. Kalau saya belum nikah gimana Pak? Kalau belum nikah ya KTP saja. Ya, dan segera menikah. Ya Pak. Ya. Oke, jadi untuk pembiayaan ini kita harus mengajukan pembiayaan dulu dengan menyiapkan berkas KTP, KK, kemudian untuk jaminannya gimana Pak? Oh ya, fotokopi jaminan yang
yang nanti apa yang jaminan yang mau contohnya BPKB motor berarti fotokopinya dulu ya fotokopinya Pak? dulu, fotokopi surat kapling, fotokopi sertifikat rumah, fotokopinya dulu. Kalau kemudian sudah clear ACC, baru ketika akad jaminannya dibawa. Jaminan yang asli dibawa nanti diserahkan ke BMT. Jangan lupa meminta ada slip, ada formulir penyerahan jaminan, dan jangan sampai hilang. Oh, kalau semuanya hilang gimana Pak? Minta surat kepolisian. Oh gitu. Baik. Kehilangan. Nanti kalau semuanya sudah lunas berarti jaminan itu boleh diambil dong Pak? Boleh. Itu pengambilannya itu di kantor mana Pak? Ini belum tahu nih. Mungkin masyarakat di rumah kantor mana aja BMT ini? Di mana aja? BMT di daerah Batu Aji ada di Putri 7. Ya tepatnya di Komplek Ruko San Francisco nomor 78 ya. Kemudian ada kalau di daerah Sagulung ada di Ruko Buana Impian depan Brimob. Kemudian kalau di Muka Kuning ada di Komplek Masjid Nurul Islam dan kawasan industri Batamindo, atau di daerah Biayu di Ruko GMP. Kalau ada tulisannya BMT Nurul Islam. Kalau pusatnya BMT sendiri di Batam di mana Pak? Di Komplek Masjid kawasan industri Batamindo Nurul Islam. Oke, jadi untuk masyarakat Batam dimanapun berada bisa mengajukan pembiayaan atau tabungan juga ke BMT Nurul Islam, di mana kantornya sangat banyak ya Pak ya, ada 4 kantor, dan yang paling terdekat bisa didatangi dan bisa ditanya-tanya Pak ya. Nanti ada Mbak tellernya ya. Iya, ada teller dan bagian pembiayaan. Nah, kalau kemudian itu 10 juta itu untuk tahap pengajuan pertama ya, maksimal 10 juta. Kalau sebenarnya saya mau renovasi rumah meskipun saya belum punya rumah. Ini mungkin ada teman-teman atau bapak ibu yang ada di rumah mau renovasi rumah. Ibu Anggi mau renovasi rumah, tadi sudah ngajuin modal untuk buah ya, kemudian ngajuin renovasi. Ya kalau tadi ada pengajuan untuk buah ya selesaikan dulu pembiayaannya, kemudian baru mengajukan. Atau maunya sudah mau 2-3 bulan, ya Anggi lunasin dulu. Ibu lunasin dulu, diselesaikan, ditutup dulu, baru kemudian mengajukan pembiayaan berikutnya. Walaupun belum masa, baru 10 bulan, tinggal 2 bulan, tutupin dulu baru mengajukan. Nah kemudian kita akan survei lagi apa-apa yang mau direnov, kemudian ajukan dalam lembar pengajuan itu. Nah itu juga ada 2, apakah kemudian jasa renovasi itu yang diserahkan ke BMT, nanti BMT yang urus renovasinya, atau cukup beli material. Ya kalau beli material berarti memang murabahahnya, jual belinya hanya jual beli material. Kalau materialnya itu dari BMT atau nasabah bisa beli sendiri Pak? Ya kalau memang tidak punya langganan, maka kemudian bisa dengan langganan BMT. Oh, BMT punya langganan BMT. Kemudian dari draft itu kemudian kita sampaikan ke toko bangunan yang sudah langganan BMT, tinggal nanti akan diantar. Oh baik. Baik Pak, saya cukup paham nih dengan proses pembiayaan yang ada di BMT Nurul Islam. Saya rasa cukup. Jadi untuk masyarakat yang ada di Batam bisa datang langsung ke kantor-kantor cabang yang ada di Batam. Tadi ada di Batu Haji, Sagulung, Buana ya Pak ya, Buana, Muka Kuning dan GMP Pak ya. Jadi proses pembiayaan ini sangat mudah dan bisa untuk jual beli, modal usaha dan lain-lainnya Pak ya. Satu lagi mungkin sebelum ditutup Anggi, apa, Pak? Kalau di atas 10 juta persyaratannya adalah dia harus minimal 1 tahun. Di atas Atau 10? ya di atas pengajuan di atas 10 juta itu untuk pengajuan pertama saja. Jadi kalau Anggi baru mendaftar jadi anggota BMT nggak boleh langsung di atas 10 juta. Maksimal 10 juta. Oh, maksimal 10 juta dulu. Nanti kan sampai pembiayaan yang kedua, kalau yang ketiga baru di atas 10. Oh, baik Pak, saya paham. Oke, Pak Imam, terima kasih atas waktunya. Oke pemirsa, cukup sampai di sini podcast hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.